hanya bagimu. Dalam setiap keadaan kami, dalam setiap musim hidup kami mau terus bernyanyi bagimu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, amin. Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, ku bersuka karenamu. Kau Allah yang besar, yang membuat kami terpesona. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Kami tinggikan Yesus, ku agungkan. Dialah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian, oh hanya bagimu, hanya Kau yang layak ku agungkan. Seluruh jemaat saja, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya
Selamat sore saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Selamat kita beribadah kembali ya. Pada jam ini saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita memulaikan ibadah kita pada sore ini. Sebab
Yesus. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami masih boleh Tuhan menyembah-Mu, berkumpul bersama saudara-saudara seiman kami Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, sebentar kami nanti mendengarkan firman-Mu. Firman itu hal yang terpenting dalam hidup kami untuk mengajari bagaimana kami harus melangkah. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu lalu Tuhan. Hingga saat ini kami boleh berada dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa buat saudara kami yang masih di perjalanan. Kiranya Engkau percepat langkah mereka supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apa. Terima kasih Tuhan, kami sebentar mau menyembah dan meninggikan nama-Mu, memuji nama-Mu, Allah yang maha baik, Allah juru selamat kami, penebus dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita naikkan pujian. Anak Allah.
esok. Karena Allah kita Yesus dia hidup. Dia selalu ada bersama kita dan siap menolong kita setiap saat. Saudara-saudara percaya? Amin. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Nyanyi puji Tuhan. hadir di tempat ini? Siapa yang hadir? Yesus hadir di tempat ini.
pujian tadi sudah kita naikkan kepada Dia. Imani, karena kehadirannya bisa dirasakan sebesar imanmu. Sebesar hatimu membuka kehadirannya, Dia masuk. Kita buka seluruhnya, Dia masuk seluruhnya. Ya, biarlah kita boleh merasakan berkat-Nya dengan kehadirannya di tempat ini. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Penyertaan-Mu Tuhan. Terutama
dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada pada hari ini Tuhan Yesus. Itu bukan karena kuat gagah kami Tuhan Yesus, tapi semata-mata karena cinta-Mu Tuhan Yesus. Kayak penyertaan Tuhan yang selalu ada buat hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami Tuhan Yesus. Kiranya apa yang keluar dari mulut kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dapat berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau pakai lidah bibirnya Tuhan Yesus dalam memberitakan firman-Mu, agar apa yang keluar dari mulutnya hanya daripada-Mu Tuhan Yesus. Terutama Tuhan Yesus, Kau siapkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Jadikan hati kami tanah hati yang subur, agar dapat ditanami benih firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami dan menjadi buah-buah dan menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sisa ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biar Kau yang bekerja di atas kami Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, kami alihkan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore. Tuhan yang hadir bersama dengan kita, Tuhan yang memberkati kita semua sore hari ini. Puji Tuhan. Kita mau kembali belajar kebenaran firman Tuhan, dalami selami kebenaran firman Tuhan yang akan terus menjadi dasar bagi kita untuk jalani hidup ini. Puji Tuhan. Kita masuk ke seri ketiga dari khotbah Efesus kita. Saya beri judul Datang kepada Bapa. Kita masih membahas tentang adopsi rohani, adopsi ilahi. Kita rindu sama-sama beberapa minggu ini belajar kebenaran ini, bahwa Allah bukan hanya menebus kita dari dosa, tetapi Allah pun mengadopsi kita, mengangkat kita menjadi anaknya. Kita seperti biasa sudah kita lihat 2 minggu, kita awali dengan pendahuluan. Puji Tuhan. Buatlah mereka masing-masing mengerti dan yakin akan semua hal baik yang sudah Engkau sediakan bagi kami, yang sudah Engkau panggil untuk menjadi anak-anak-Mu. Kita sudah lihat bahwa Efesus 1:17-19 itu mencatat doa syafaat Paulus bagi jemaat di Efesus. Dan salah satu isi doanya adalah agar jemaat Efesus itu mengerti, menyelami, memahami semua berkat rohani. Betapa mulianya, berharganya nilai semua berkat rohani yang telah mereka terima dari Allah di dalam Yesus Kristus. Latar belakang dari doa Paulus adalah ayat 1, pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi Paulus berdoa karena Paulus yakin bahwa saat jemaat Efesus bisa memahami betapa berharga, betapa mulianya seluruh berkat rohani, maka pujian kepada Allah itu akan terus bertumbuh di hidup jemaat. Yang selanjutnya, saat terus ada syukur, ada pujian, terima kasih di hati ini, di hati jemaat Efesus, maka Paulus yakin sesuai dengan doanya,
doa syafaatnya bagi jemaat yang ia dirikan ini, Paulus yakin saat jemaat mengerti berkat-berkat rohani, pujian terus ada di hidup, di hati, pikiran jemaat Efesus, maka jemaat Efesus akan menjadi saksi Kristus di kehidupan sehari-hari. Mereka akan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik. Itu pola yang terus kita belajar. Itu pola yang terus kita mau selami dan selami di beberapa sesi, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Selama kita bahas Efesus 1-2 ini khususnya, kita percaya kebenaran firman Tuhan akan lebih lagi memperlengkapi kita. Kita pun rindu supaya apa yang dialami oleh jemaat Efesus itu menjadi pengalaman kita. Kita yang sudah lahir baru, yang sudah diadopsi, kita mengerti betapa berharganya anugerah keselamatan. Kita rindu sungguh dan sungguh bisa menyelami, memahami betapa besar limpah anugerah Allah diberikan kepada kita. Itu akan menaikkan, memelihara, bahkan menumbuhkan pujian di hati kita kepada Allah, sehingga hidup kita bisa jadi saksi, bisa jadi berkat. Itulah impian kita sama-sama belajar dan belajar terus kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kolose 1:9-10a ini juga menjadi dasar bagi kita. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kita percaya apa yang kita pelajari di dalam kerendahan hati, di dalam rasa penasaran, terlebih di dalam ketergantungan pada Roh Kudus, kita yang haus akan kebenaran firman Tuhan, lapar akan makanan rohani, kita yakin, seyakin-yakinnya hidup kita diubahkan bukan oleh usaha kita, bukan oleh niat baik kita, tetapi oleh firman yang bekerja di hidup kita sama-sama. Puji Tuhan. Kita kembali melihat, saya beri subtema datang sebagai anak. Kita kembali melihat berkat yang kedua. Berkat yang pertama kita sudah lihat itu di 15 Juni. Bisa kembali lihat di YouTube kita. Berkat yang pertama dari segala berkat rohani yang Paulus minta supaya kita mengerti, supaya jemaat Efesus yang pertama adalah pemilihan ilahi. Bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kedua adalah sejak semula, Efesus 1:15, Efesus 1 ayat 5, sejak semula Allah telah memutuskan untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Dan hal ini dilakukannya atas kemauannya sendiri. Jadi kita lihat berkat rohani yang kedua adalah atas kemauan Allah sendiri ia menetapkan jemaat untuk menjadi anak-anaknya melalui Yesus. Sehingga jemaat dapat berhubungan dengan Allah Maha Kudus, dengan Allah pencipta langit dan bumi. Jemaat Efesus, kita semua bisa berhubungan, punya relasi sebagai anak. Puji Tuhan. Jemaat Efesus tahu bahwa dalam doa-doa dan setiap bentuk ibadah mereka, mereka sedang berdiri di hadapan Allah dan meyakini diri sebagai anak yang sedang datang kepada ayah.
Ini kan seringkali kita lupa saat kita beribadah, saat kita doa di rumah. Seringkali kita hanya menganggap ya rutinitas, karena memang kewajiban orang Kristen ya berdoa. Karena itu doa Paulus adalah supaya kita semua dimulai dari jemaat Efesus mengerti benar-benar setiap saat kita berdoa, bahkan di dalam hati sekalipun doa kita yakin oleh pekerjaan Roh Kudus, kita yakin seyakin-yakinnya kita sedang menghadap Bapa. Kalau kita lupa dan lupa lagi, nggak menyadari, nggak mengerti, nggak menyelami kebenaran ini, maka ritual kita akan menjadi kosong. Kita memang tiap minggu ibadah, bahkan tiap hari kita bersaat teduh. Tetapi itu semua karena memang sudah kebiasaan. Hanya saat kita bisa menyelami, memahami, mengerti segala berkat rohani itu nilainya luar biasa, maka ibadah kita, setiap bentuk ibadah kita itu menjadi padat, menjadi penuh. Haleluya, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Paulus mendoakan, tentu di dalam doa yang ia tulis di pasal 1, 2, 3, 4 seterusnya ia jelaskan betapa bernilainya berkat rohani. Selain berdoa bagi jemaat Efesus, Paulus pun jelaskan betapa bernilainya berkat rohani ini. Kita mau melihat bagaimana Paulus menjelaskan tentang adopsi rohani yang menjadi ayat pokok kita di sore hari ini. Efesus 2, 18, saya bacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Ini yang menjadi bahasan kita di sore hari ini. Sekarang kita sekalian, orang Yahudi dan bukan, boleh datang kepada Allah Bapa dengan pertolongan Roh Kudus. Karena apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita. Jadi ada dua hal kita mau lihat. Kita boleh datang kepada Bapa pertama karena apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Kedua, kita mau melihat kita bisa datang kepada Bapa dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi ada dua yang kita lihat. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus kita benar dan benar bisa mengerti bagian yang kita bahas di sore hari ini. Puji Tuhan. Kita lihat yang pertama, maaf sebelum masuk ada dua paragraf untuk menjadi dasar sebelum melihat dua bagian kita sore malam hari ini. Bapa yang berinisiatif memutuskan dan merancang, Yesus yang melaksanakan melalui karya salibnya, Roh Kudus yang mengaplikasikan karya tersebut dalam hidup orang percaya. Melalui Kristus Yesus dan karya salibnya kita terima akses kepada Allah sebagai Bapa. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kita memiliki sikap hati yang benar menggunakan akses tersebut. Itu yang menjadi bahasan kita di sore hari ini. Jadi pertama tadi kita sudah lihat sebagai dasar Bapa yang berinisiatif, yang merencanakan, yang memutuskan sebelum dunia dijadikan. Dan rancangan ini dikerjakan oleh Yesus di Kalvari. Yesus yang mengerjakan apa yang Allah rancangkan, adopsi rohani itu Yesus yang kerjakan. Ketiga, Roh Kudus yang applied, menerapkan ke dalam hidup kita. Setiap orang yang sungguh percaya kepada Yesus, setiap orang yang lahir baru, puji Tuhan. Kita mau melihat karena salib Kristus, puji Tuhan. Kita lihat yang pertama, bahwa oleh karena Kristus kita memiliki jalan masuk, akses sebagai seorang anak kepada Allah Bapa. Gambarannya mungkin kita bukan hanya
terima akses untuk masuk ke istana presiden, Pak Prabowo sekarang, kita bukan hanya menerima akses masuk, tetapi kita diangkat menjadi keluarga inti presiden. Itu gambarannya. Untuk kita bisa mengerti dan mengerti lebih dan lebih lagi bernilainya, betapa mulianya berkat rohani. Saya sudah singgung saat kita benar-benar mengerti betapa berharganya berkat rohani, maka saat berkat jasmani kita seret, berkat jasmani kita terbatas, itu enggak mengurangi syukur di hidup kita. Enggak membatasi pujian terus ada di hati kita. Saat kita benar-benar bisa mengerti, menyelami, memahami, karena itulah Paulus berdoa. Karena itulah kita perlu saling mendoakan. Kalau enggak, masalah dikit aja udah menjadi alasan untuk kita lemah. Untuk kita mengeluh dan mengeluh. Mulai salahkan orang lain. Masalah kecil jadi besar karena kita mulai cari kambing hitam. Karena apa? Enggak mengerti betapa mulianya, berharganya berkat rohani. Kita enggak mau jatuh dalam lobang yang sama. Kita mau terus belajar kebenaran firman Tuhan sehingga masalah kecil bisa segera kita selesaikan. Karena kita punya syukur, ketenangan hati, pujian kepada Allah, pengharapan penuh, iman yang penuh kepada Allah. Sehingga kita bisa melihat, saya sudah share kemarin, setiap masalah secara proporsional sesuai dengan kadarnya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau melihat mulai dengan sadari keberadaan kita sebelum kita di-applied karya salib. Sebelum Roh Kudus meng-applied, menerapkan, mengaplikasikan karya salib ke dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 1 sampai 2a saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sebelum dipersatukan dengan Kristus, memang tubuh jasmani kita hidup. Tetapi sebenarnya kita sudah mati secara rohani. Karena dosa kita. Dan karena kita terus melanggar perintah Allah. Sebab pada waktu itu, sebelum kita terima Yesus, kita selalu mengikuti pola pikir dunia ini. Kita selalu menuruti kemauan si jahat, yaitu iblis, yang sekarang sedang memerintah atas semua kuasa gelap di bumi. Sebelum kita terima Yesus, kita semua terpisah dari Allah. Ini yang Paulus pengen jemaat mengerti nih. Adopsi rohani itu luar biasa. Adopsi ilahi itu berkat yang luar biasa. Karena sebelumnya kita ini musuh Allah. Kita ini anak-anak iblis. Kalau kita berpikir bahwa kita lahir bukan sebagai anak-anak iblis, ya kita enggak menghargai adopsi rohani. Tetapi saat kita benar-benar sadar bahwa kita terlahir sebagai anak-anak iblis yang selalu nuruti rancangan kuasa kegelapan, maka saat kita jadi anak-anak Allah, itu kita sungguh hargai. Pujian akan terus naik di hati kita, hadir di jiwa kita, bahkan ada saat kita hadapi masalah sekalipun, karena ingat betapa berharganya berkat rohani kita, anak-anak iblis jadi anak-anak Allah oleh karena salib. Kita sudah belajar 2 minggu lalu, bukan karena kita seperti budaya Yahudi, budaya Romawi, bisa tampil diri sebagai anak yang pantas diadopsi oleh Allah. Enggak, kita sama sekali enggak layak untuk diadopsi oleh Allah. Tapi Kristus mati bagi kita, sehingga kita yang dahulu terus ngikuti inginnya daging kita,
Kita yang terus mengikuti pola dunia yang kita lihat di medsos, kita lihat dalam hidup sehari-hari, kita dicenderungkan untuk terus mengikuti tren dunia, pola dunia. Apa yang menjadi tren, fashion, makanan, minuman, terus berusaha kita ikuti. Itu kita dulu. Sebelum terima Yesus, kita terus dikuasai oleh kepentingan daging, kepentingan dunia, kepentingan iblis. Kita terus menyakiti hatinya. Tak terkecuali bangsa Yahudi, next, dan non-Yahudi. Baik kita yang terlahir Kristen maupun yang terlahir non-Kristen. Sama-sama kita dalam kondisi memusuhi Allah. Sama-sama kita terlahir sebagai antek-antek iblis, sebagai anak-anak kuasa kegelapan. Bahaya yang kita hadapi orang-orang yang terlahir Kristen mirip dengan bahaya yang dihadapi oleh bangsa Yahudi. Mereka merasa sebagai umat pilihan. Mereka merasa bapak mereka Abraham. Mereka merasa sebagai orang-orang yang pantas diadopsi oleh Allah. Kita pun yang terlahir sebagai Kristen terlebih terdidik sebagai orang-orang Kristen, kita punya bahaya seperti itu. Kita berpikir kita memang pantas diadopsi karena lahir Kristen, dididik Kristen, dibawa ke sekolah minggu dan terus. Tanpa kita sadari seperti Rasul Paulus katakan, sama Yahudi dan non-Yahudi sama-sama memusuhi Allah. Cuman caranya doang yang beda, caranya aja yang beda. Yahudi punya Taurat, punya hukum Allah Yahudi. Non-Yahudi memang gak punya hukum Allah, tetapi sama-sama memusuhi Allah. Puji Tuhan, sebelumnya kita semua dalam kondisi masuk neraka, yaitu dijauhkan dari hadirat Allah selama-lamanya. Kita bahas ini di teologi sistematik minggu lalu. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Ini perjalanan kita sebagai anak-anak iblis. Meski kita terlahir Kristen, tanpa kelahiran baru, tanpa adopsi ilahi, ini yang akan kita hadapi. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi kita dalam keberadaan menuju kondisi kekal memusuhi Allah. Memberontak terhadap Allah. Jauh dari hadirat Allah. Saat kita bisa selami, pahami keadaan kita dahulu dan bagaimana Yesus menebus kita, maka adopsi ilahi ini menjadi sangat amat indah. Puji Tuhan. Next, Allah mengirimkan Kristus untuk mengerjakan karya pendamaian yang mendamaikan dirinya dengan kita. Kita yang gak mungkin berdamai dengannya karena kondisi mati rohani kita. Ini yang Paulus jelaskan. Kiranya yang Paulus jelaskan saat saya berusaha presentasikan, sajikan kepada Bapak Ibu Saudari, baik yang dengar, hadir tempat ini juga yang akan mendengar di rekaman YouTube, kita mengerti, puji Tuhan. Kita mengerti bagian-bagian ini. Kita nggak mau lewatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan terus menjadi dasar bagi kita jalani hidup ini. Terlalu banyak masalah di dunia ini, di negara kita. Entah
apa lagi yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Perang terus berkecamuk. Diyakini Iran dan Israel akan lebih lagi seru berperang. Entah nanti melibatkan Amerika mungkin, Rusia, Cina. Keadaan akan semakin sulit. Tetapi kita percaya, kita yang haus terus, lapar terus akan kebenaran firman Tuhan. Kita punya dasar yang kuat. Kita punya alasan yang kuat. Alasan yang hidup dan bertumbuh di jiwa kita untuk jalani hidup ini. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk jadi berkat bagi sesama demi kemuliaan Kristus. Kita nggak mungkin berdamai dengan Dia. Kristus mati. Haleluya. Sehingga ada karya pendamaian. Dan akses mereka kepada Allah, kutipan dari John Gill, adalah melalui Kristus. Kristus yang menjadi damai sejahtera mereka. Pendamaian dosa-dosa mereka. Ia yang memenuhi hukum dan keadilan. Dan mendatangkan kebenaran abadi bagi mereka. Sehingga tak ada lagi satupun yang menghalangi mereka untuk datang kepada Bapa. Dosa halangi kita. Kita menjadi najis oleh karena inginnya kita mengikuti dunia, mengikuti daging, menuruti kuasa-kuasa kegelapan tipu dayanya. Rancangan-rancangan kuasa kegelapan kita terlibat di dalamnya. Kita menjadi antek-antek iblis, anak-anak setan. Kita berdosa, Allah Maha Kudus. Tetapi syukur, Kristus disalib saat ia tergantung sebagai manusia terkutuk, ia memenuhi hukum dan keadilan. Ganjaran dosa ditimpahkan atas Yesus sehingga kebenarannya diaplikasikan ke dalam hidup kita. Itu yang membuat saat kita datang kepada Bapa, kita dilihat sebagai pribadi yang kudus, yang bersih. Bukan karena kita sudah tanpa dosa, bukan, tetapi karena karya Kristus itu diaplikasikan ke dalam hidup kita. Sehingga kita percaya saat bahkan kita, maaf kata, bersaat teduh berdoa di kamar mandi, dalam kondisi telanjang, bahkan mungkin di kondisi sedang BAB, tetapi kita bisa hadap ke tahta kasih karunia Allah di surga. Itu bukti betapa hebatnya karya Kalvari. Kita enggak bisa bayangkan hidup kita ini tanpa karya Kalvari. Tuhan Yesus tolong kita semua, puji Tuhan. Kita lihat Roma 5 sebagai penegasan. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Wow, luar biasa. Sebelumnya kita kerjaannya memusuhi Allah. Ya karena kita terus ikuti inginnya daging kita. Ikuti pola yang ditampilkan dunia. Kita saksikan dengan mata kita, menguasai sensasi-sensasi di hidup kita ini. Kita dikontrol oleh indera-indera saat kita lihat televisi, lihat medsos. Wow, ini loh hidup. Kita ikuti, kita benar-benar tertarik dengan apa yang dunia tampilkan. Paulus katakan, itu memusuhi Allah, itu memberontak, itu seperti sedang meludahi Allah. Tetapi oleh Kristus kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Haleluya.
kita mau hargai kebenaran ini. Sulit memang manusia daging kita ini, manusia duniawi kita ini sulit mengerti bagian-bagian kebenaran firman Tuhan. Karena itulah perlunya ketergantungan pada Roh Kudus. Perlunya bangkitkan rasa haus, penasaran, rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga bagian-bagian seperti ini tambah hari tambah nikmat. Tambah suka kita dalami firman. Karena kita bisa lihat saat kita sadari dulunya kita serba memusuhi Allah. Sekarang Allah melihat kita itu indah. Allah melihat hidup kita itu bersih. Karena Kristus ada di hidup kita. Saat Bapa melihat kita indah. Ia bisa melihat berharganya hidup kita. Berpotensinya hidup kita. Haleluya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Next. Saat Kristus telah menyelesaikan karya pendamaiannya, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya melalui pemberitaan Injil dan pengajaran para rasul. Ini yang kita belajar kemarin di bedah buku, puji Tuhan. Jadi kita belajar Yesus telah mati menyelesaikan karya pendamaian, Ia datang pada umatnya, diwakili oleh murid-muridnya, dan Ia beritakan damai sejahtera itu. Seperti Yesus sudah bilang, Yesus bilang saat itu, kalian udah gak bermusuhan dengan Allah Israel. Kalian murid-murid sudah gak bermusuhan dengan Allah pencipta langit dan bumi. Kalian sudah damai. Kita lihat Yohanes 20:21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Ini kan Yesus sampaikan setelah Ia mati di Kalvari dan bangkit. Dalam tubuh kebangkitan, Yesus berkata kepada murid-murid, damai sejahtera bagi kamu. Yesus ingin bilang, Tuhan Yesus ingin bilang kepada murid-murid, sekarang karena aku sudah mati bagi kalian, murid-murid, kalian memiliki damai sejahtera dengan Allah. Sumber hidup itu, sumber damai itu, sumber kekudusan itu, sumber ketenangan itu. Kalian sekarang bisa berhubungan dengan Allah. Kalian bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita yang terima pemberitaan Injil lewat para murid, para rasul, kita pun juga. Kepada kita pun Yesus beritakan damai sejahtera. Puji Tuhan. Kita pun yang percaya, kita bisa mencicipi surga dalam setiap bentuk ibadah kita. Nah, tadi kembali ke awal, ritual kita enggak jadi kosong, tetapi berisi, padat. Karena setiap ibadah kita itu seperti kita sedang cicipi suasana surga kekal. Saat kita hampiri Allah sebagai Bapa di tahta kasih karunia-Nya yang di surga. Kita memang belum sampai surga, tetapi saat kita menjalani sakramen, ibadah, ritual kita, disiplin rohani kita, saat-saat teduh kita, kita seperti sedang masuk ke surga. Kita mencicipi surga itu seperti apa. Sehingga dimanapun, kapanpun kita menghampiri Allah, kita bisa cicipi apa yang namanya surga. Tadi dimanapun, di kamar mandi sekalipun. Dalam doa-doa kita, dalam hati yang tertuju kepada Allah, kita bisa nikmati damai surga
sukacita surga. Itu kan kita sedang nyicipi surga itu seperti apa. Kita mau melihat bagian kedua dengan pertolongan Roh Kudus. Sekarang kita sekalian kembali ke ayat pokok kita, Yahudi bukan Yahudi boleh datang kepada Allah Bapa dengan pertolongan Roh Kudus. Next, dengan pertolongan Roh Kudus kita tadi ya, Yesus mati sediakan akses bagi kita. Saat kita masuk kita butuh Roh Kudus. Sehingga kita bisa bersikap sebagaimana mestinya seorang anak Allah kepada Bapa Sorgawi. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan hanya beri kita bahasa baru atau bahasa lidah. Saat kita berdoa, bersaat teduh, beribadah, bersakramen, kita perlu banget Roh Kudus. Sehingga kita nggak lancang, kita nggak sembarangan, kita penuh hormat. Tetapi kita pun bebas, berani, dan percaya penuh. Itu pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Puji Tuhan. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Kita lihat dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudari, ingatlah bahwa kita yang percaya penuh kepada Kristus sudah bersatu dengan Dia. Maka kita merasa bebas dan punya keberanian untuk berdoa kepada Allah sebagai Bapa. Kita lihat kutipan dari John Gill. Roh Kudus sebagai roh adopsi itu memampukan, mendorong kita untuk datang kepada Allah sebagai seorang ayah. Roh Kudus juga sebagai roh yang memberi kita kebebasan untuk mengungkapkan isi hati kita. Pergumulan kita. Di masa-masa terkelam kita. Di dosa-dosa tergelap kita. Kita bisa merasa bebas, berani. Itu pekerjaan Roh Kudus. Untuk kita nyatakan, Tuhan saya nyesal Tuhan. Saya ingin diubahkan Bapa. Saya ingin rasakan kembali nikmatnya damai-Mu Bapa. Saya tahu dosa ini membuat saya hilang damai sejahtera. Ikatan ini membuat saya hilang damai sejahtera. Allah di dalam Yesus Kristus. Aku ingin bebas dari dosa ini. Kita terima kebebasan, terima keberanian, itu pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga melibatkan kita untuk berdoa dalam iman dengan keberanian kudus, dengan keyakinan dan desakan ilahi. Jadi ada keseimbangan antara percaya, berani, bebas, dan juga tekun. Kita nggak ragu bahwa Allah itu mendengar doa-doa kita. Roh Kudus yang beri keyakinan. Meski ada saat kok nggak dijawab sama Tuhan doa kita. Tetapi Roh Kudus bisa beri keyakinan. Doa saya didengar oleh Bapa di surga. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kita nggak takut, kita berani, keberanian kudus untuk mengungkapkan pergumulan-pergumulan terberat kita, terdalam kita, tergelap kita. Kemudian kita pun nggak mudah menyerah. Roh Kudus beri persistensi, ketekunan untuk terus berdoa meski belum dijawab. Bahkan meski keadaan semakin memburuk, kita tetap punya ketekunan untuk berdoa. Inilah
pekerjaan Roh Kudus. Karena itu Paulus nasihatkan kita perlu berdoa di dalam Roh Kudus. Efesus 6:18. Dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Di dalam Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Terakhir di sore malam hari ini, Roh Kudus juga mengaruniakan pengalaman awal atas segala sesuatu yang akan kita nikmati di surga sebagai ahli waris Bapa. Jadi saat kita bicara adopsi, itu bukan kita menjadi budak yang tidak mewarisi punyanya Bapa. Bukan. Kita benar-benar saat dikatakan adopsi ilahi, kita benar-benar jadi anak Bapa yang berhak atas warisan Bapa surgawi. Nah, berhaknya kita ini memang kita belum terima. Warisan ayah dan ibu kita memang belum kita terima. Warisan Bapa surgawi memang belum kita terima. Tetapi Roh Kudus membantu kita, memampukan kita mengecap, mencicipi warisan tersebut. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa mulai nikmati surga di dunia ini dalam doa-doa kita. Bahkan saat kita sakit, hadapi masalah berat, kita bertelut, teriak kepada Allah, di situ ada surga. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ada damai yang melampaui segala akal, itulah surga. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita bisa mulai di detik ini, sejak kita lahir baru, menikmati surga. Puji Tuhan. Kita lihat di dalam Efesus 1:14a, saya bacakan ini terjemahan dari Weymouth New Testament. Perjanjian baru versi Weymouth. Roh Kudus itulah jaminan dan rasa pengalaman awal atau tester kita yang sering ke mall atau kita yang sering beli kue-kue kering, beli-beli snack, kita sering dikasih tester untuk nyoba. Roh Kudus itulah seperti tester rasa dari warisan kita, sembari kita nanti terima sepenuhnya warisan tersebut. Alkitab mudah dibaca. Efesus 4, Efesus 1:14a. Roh Kudus adalah bayaran pertama sebagai jaminan bahwa Allah akan memberi kita semua berkat-Nya yang melimpah, yang Ia janjikan kepada anak-anak-Nya. Roh Kudus itu bayaran pertama sebagai jaminan bahwa Allah akan memberikan warisannya kepada kita. Tentu saat kita nanti meninggal atau saat nanti kita bertemu dengan Allah di kedatangannya yang kedua kali. Puji Tuhan. Pengalaman awal ini juga menjadi jelas dalam sakramen-sakramen, khususnya perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu dilihat sebagai rasa awal, tester, foretaste dari perjamuan sorgawi. Jadi saat kita makan perjamuan, kita sedang makan dan minum bersama anak-anak Allah di hadapan tahta Bapa. Itu gambaran yang kita lihat di bagian ini. Saat kita makan roti dan minum anggur, kita sedang bersiap berlatih, mulai menikmati suasana surga saat ada perjamuan keluarga Allah. Allah sebagai Bapa dan kita semua anak-anaknya di meja
berkumpul sama-sama makan keluarga. Itulah yang terjadi di surga, dan dalam perjamuan kudus kita foretaste, kita menikmati tester, pengalaman awal, rasa awal dari perjamuan surgawi tersebut. 1 Korintus 11:26 ada? Ya. Sebab setiap kali saudara makan roti ini dan minum dari cawan ini, saudara memberitakan kembali kematian Tuhan, bahwa ia telah mati bagi saudara. Lakukanlah ini sampai ia datang kembali. 26-29 Matius. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, ini perjamuan terakhir kan sebelum Yesus ke Getsemani dan ditangkap. Mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Entah nanti Yesus, tentu Yesus di tahta kali ya, bersama Bapa. Tetapi digambarkan oleh ayat ini, kita juga kalau saat ini mungkin kita tiap bulan, tetapi nanti kita benar-benar menikmati anggur yang baru, anggur sorgawi. Di mana yang menjadi pemimpin perjamuan adalah Bapa sendiri. Kita menjadi anggota dari makan besar itu, perjamuan megah itu, kita menjadi pesertanya. Karena kita anak-anak Bapa. Kiranya kebenaran ini menjadikan hati kita hangat oleh cintanya. Yesus sudah siapkan kita demikian rupa. Siapkan murid-murid demikian rupa. Yesus tahu, sepeninggalnya dia naik ke surga, murid-murid akan hadapi aniaya, penderitaan, hidup mereka makin hari makin menderita. Tetapi mereka ingat, murid-murid ingat, malam terakhir di loteng itu saat mereka makan bersama perjamuan terakhir, mereka yakin banget suatu saat Yesus akan kembali ngangkat roti, ngangkat anggur. Tetapi bukan yang lama lagi, bukan yang material lagi, tetapi yang surgawi. Kiranya kebenaran ini sekali lagi menghangatkan hati kita oleh cinta Kristus yang luar biasa bagi kita. Penutup buat malam hari ini, kita masing-masing berdoa, meminta pengertian, dan kita pun saling mendoakan supaya kita semua yang telah diadopsi Allah dapat memahami berharganya akses kepada Bapa dan dapat memaksimalkan akses tersebut. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita mengerti bagian-bagian ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kiranya kita bisa memahami, mengerti, menyelami apa yang akan kita jalani sebentar. Sakramen kudus ini Kristus sendiri berikan bagi gerejanya supaya kita terus ingat bahwa nanti di surga kita akan makan bersama dengan Allah Bapa sebagai kepala meja. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik dan singer, kita nyanyikan itu pujian. Saat indah ku bersekutu denganmu, kita rindu menyelami indahnya hadirat Bapa yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus bagi kita. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa.
kami datang Tuhan ke tahta-Mu. Amin. Sebagai anak-anak-Mu Bapa. Haleluya. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu Tuhan, kurasakan. Haleluya. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Kami rindu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami, jangan lewatkan kami seorang pun yang hadir di tempat ini. Tolong kami bisa pahami, bisa alami perjamuan sorgawi itu sebagai rasa awal, pengalaman awal. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati dan pikiran kami. Saat indah. Saat Yesus kekasih jiwaku. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama kita berdiri, puji Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat karya Kalvari. Kita sama-sama anak-anak Allah. Semua karena Engkau sudah mati bagi kami. Ulafaya salaya sekian malas. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, anak domba Allah yang tersembelih bagi kami yang berdosa. Aku syukur.
Engkau mau mati bagi kami. Oh, haleluya. Glory, glory. Segala hormat, kemuliaan bagi namamu. Anugerah. Sekali lagi. Hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus Kristus kita makan tubuh Kristus dalam namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat, pujian, syukur. Kita angkat cawan kita di atas kepala. Darah Yesus yang tertumpah untuk kita supaya bisa jadi anak-anak Allah. Supaya bisa berdamai dengan Allah. Kita tinggikan, kita banggakan, kita megahkan darah Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat karyamu. Terima kasih buat inisiatifmu. Terima kasih buat rancanganmu. Terima kasih buat karyamu, kesetiaanmu Tuhan, kesabaranmu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau saja akan terus berkarya lebih lanjut dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan sama-sama berdoa. Nanti saya mohon Ibu Rini pimpin dalam doa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Engkau layakkan kami untuk kami memakan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Engkau Tuhan sudah mengadopsi kami semua untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan kami boleh merasakan Tuhan Yesus kedamaian daripada-Mu, sukacita daripada-Mu. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami lebih hari lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan
biar firman-Mu saat ini boleh terus tertanam dalam hati kami. Dan itu boleh berbuah-buah lebat hingga kami boleh Tuhan Yesus menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah Engkau. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kami sungguh percaya Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh memberi yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap permohonan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Tiada Terukur Kas. Untuk persembahannya, terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah diberikan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, biar hanya Tuhan yang terus memberkati keluarga di tempat ini. Puji Tuhan. Pengumuman hari ini ada pemeriksaan kesehatan lagi karena minggu kemarin ada salah sedikit, jadi hari ini ada, tapi karena jemaatnya juga mungkin karena hujan jadi banyak yang nggak datang ya. Tapi nggak apa-apa, seberapa kita yang ada yang bisa periksa kesehatan hari ini, boleh periksa minggu depan masih bisa ya Pak Amos ya? Oh, bisa. Terus ya nanti diperbantukan oleh Saudari Niar, Jessica, boleh nanti diperbantukan untuk memeriksa kesehatan yang ada. Itu saja pengumumannya. Juga nanti kita sama-sama di tempat ini ke Taman Pemulihan tanggal 26 Juli di tempat ini. Nanti mulai minggu depan boleh mendaftar siapa yang mau ikut, karena harus disedia mobilnya ya, sama kita mau sama-sama makan siang di sana. Jadinya boleh daftar nanti ke Saudari Niar ya. Niar tolong ya. Untuk ibadah bersama di Taman Pemulihan. Puji Tuhan juga minggu kemarin saya mengumumkan kalau dananya baru terkumpul 1,3, tapi minggu ini luar biasa berkat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah memberi, biar Tuhan Yesus saja yang memberkati. Totalnya hari ini ada 4.228.000. Kita tahu itu semua karena Tuhan ya. Jadinya biarlah berkat-berkat yang kita kumpulkan itu nanti kita beri buat di sana. Bagaimana, apa mungkin beli snack atau apa, karena makan siang dari kami sekeluarga untuk kita sama-sama ucapan syukur di sana. Itu pengumuman pertama. Pengumuman kedua, hari Rabu di tempat ini ada doa puasa jam 6 sore.
biar kita sama-sama, saya rindu terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk rindu sama-sama berdoa di tempat ini. Kalau yang mau puasa boleh, puasa hari Selasa malam sudah selesai makan hingga kita buka Rabu di tempat ini, selesai berdoa kita makan buka puasa di tempat ini. Itu saja ibadah biasa, ada Zoom kami setiap hari Selasa dan Jumat, itu pun online. Saya rindu juga Bapak Ibu Saudara ikut bergabung dalam online kami. Walaupun memang kadang-kadang kalau secara online baru dengar gitu, kadang-kadang suka nggak ngerti gitu lah ya, apa sih mau maksudnya ini gitu. Tapi kalau misalnya kita dengar lagi, oh iya, oh maksudnya ini Tuhan gitu ya. Biar kita sama-sama boleh bertumbuh, mengenal Tuhan benar-benar lebih tahu, lebih peka lagi suara Tuhan gitu ya dalam kehidupan kita. Itu saja pengumuman dari kami. Kita akan tutup ibadah kita saat sore malam hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ku Bersyukur. Nanti kita sama-sama berdoa buat yang ulang tahun. Mohon maaf saya lupa. Maaf ya Opa. Menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Hati kami melimpah dengan syukur buat segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah pelihara kami sampai detik ini Tuhan. Di dalam naungan kasih-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami bisa berkumpul di tempat ini kembali memuji, membesarkan nama-Mu, kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus ada pertumbuhan yang kembali terjadi dalam rohani kami. Ada keindahan-keindahan sorgawi,
yang menjadi bagian kami Tuhan. Sehingga saat kami hadapi hari-hari kami yang terasa pahit, yang terasa hambar Tuhan, kami punya surga di hati kami. Kami punya keindahan Kristus di jiwa kami. Terima kasih, segala hormat, segala pujian bagi Engkau Yesus Kristus. Dalam setiap pergumulan kami, Yesus yang tolong kami Tuhan, ajari kami mengerti maksud-Mu Tuhan. Ajari kami mengerti Tuhan, mengapa Engkau izinkan terjadi, mengapa Engkau biarkan sepertinya kami tanpa harapan. Kami percaya itu mengajarkan kami hanya mengandalkan Kristus. Haleluya. Jiwa kami tertuju kepadamu ya Yesus. Jangan biarkan kami berpaling kepada hal-hal lain di dunia ini. Kami bersyukur buat ibadah yang sudah Engkau pimpin. Kami akan kembali ke rumah masing-masing bertemu dengan orang-orang terkasih kami. Jadikan kami berkat-Mu Tuhan. Suasana surga terus menjadi bagian di jiwa kami. Ada damai, ada sukacita, ada ketenangan, ada kepastian. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jadi bagian di jiwa kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Melimpah di jiwa kami sehingga bisa kami share kepada orang-orang terdekat kami. Kami mengucap syukur buat Opa Ronald yang Kau tambahkan umurnya di hari Selasa kemarin. Kami bersyukur di masa tua beliau, Tuhan Yesus tetap peliharakan. Terus beri kesehatan, kekuatan Tuhan. Amin. Hidup yang lebih lagi berdampak Tuhan. Hidup yang lebih lagi bermakna. Amin. Garam dan terang dunia Engkau nyatakan bagi Opa Ronald Tuhan, sehingga sungguh di masa tuanya sekalipun Yesus semakin dipermuliakan di hidupnya. Beri terus kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga sungguh umur panjang Tuhan, damai sejahtera, berkat-berkat ilahi lebih lagi menjadi bagian beliau. Kami sama-sama akan menikmati berkat-berkat jasmani, bubuhi dengan kuasa firman-Mu, rahmat tamah kami di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Sama-sama kita tenadakan hati dan tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah, Bapa Surgawi menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi damai sejahtera-Nya. Haleluya. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua esok, hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kita semua sudah terima berkat. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati kita semua. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya
daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku daripada malapetaka, sehingga